Selamat siang, hari ini saya akan mempresentasikan tugas ALP Part 2 video presentasi mengenai investasi Huawei di Afrika. Ada 3 bagian yang akan saya presentasikan, yaitu karakteristik utama Afrika sebagai pasar telepon seluler, kemudian manfaat investasi asing di Afrika, kemudian strategi investasi Huawei di Afrika. Yang pertama, karakteristik utama Afrika sebagai pasar telepon seluler. Potensi demografis dan ekonomi yang belum tergarap. Yang pertama, populasi muda dan urban yang cepat, di mana Afrika memiliki populasi termuda di dunia, median usia 19 tahun, dan tingkat urbanisasi tahunan 3,5% lebih tinggi dari rata-rata global, yaitu 2%. Yang kedua, kesenjangan digital dengan pertumbuhan inklusif. Penetrasi ponsel di negeri seperti Kenya 80% lebih tinggi, hanya 22% dari populasi Afrika yang memiliki akses internet broadband. Yang ketiga, fragmentasi pasar matang dan berkembang. Afrika Selatan dan Kenya memiliki infrastruktur relatif maju, sementara negara seperti Somalia dan Sudan masih sedikit tertinggal. Kemudian regulasi tentang seragam. Di beberapa negara, pemerintah memonopoli spektrum frekuensi, misalnya Ethiopia hingga 2019 sehingga menghambat investasi swasta. Yang kedua, daya saing, harga, dan inovasi lokal. Biaya operasional rendah, Huawei memanfaatkan tenaga kerja lokal yang murah. Kemudian adaptasi produk, di mana Huawei merancang produk tahan debu dan baterai tahan lama, misalnya Huawei seri Y untuk kondisi Afrika yang sangat keras. Yang ketiga adalah ketergantungan pada FDI dan infrastruktur, di mana keterbatasan infrastruktur lokal. Hanya 25% penduduk pedesaan Afrika memiliki akses listrik, memaksa Huawei untuk berinovasi dengan solusi energi surya dalam pembangunan BTS. Kemudian yang kedua, untuk peran utama FDI Cina. Cina menyumbang 20% dari total FDI ke Afrika pada tahun 2022. Huawei menjadi bagian strategi Belt and Road Initiative, di mana investasi infrastruktur yang digunakan untuk memperkuat pengaruh geopolitik. Berikutnya yaitu manfaat investasi asing bagi Afrika, di mana kita menggunakan studi kasus Huawei. Yang pertama adalah dampak langsung pada ekonomi, di mana pembangunan infrastruktur telekomunikasi, penciptaan lapangan kerja, dan teknologi. Yang kedua adalah dampak tidak langsung, di mana pertumbuhan sektor yang pendukung, kemudian peningkatan daya saing global terhadap reformasi dan institusional. Berikutnya, strategi investasi Huawei di Afrika, di mana pendekatannya multidimensional. Yang pertama, model investasi. 1. Pro FDI vertikal. Huawei membangun rantai pasok terintegritas, termasuk pabrik perakitan di Afrika Selatan dan gudang komponen di Kenya. Yang kedua, kemitraan strategis, di mana kolaborasi dengan pemerintah dan usaha patungan dengan ZTE. Berikutnya, inovasi operasional. Skala ekonomi lokalisasi. Huawei menggunakan 70% komponen lokal dalam proyeknya di Nigeria untuk menghindari biaya impor. Yang ketiga adalah strategi politik dan CSR. Huawei mendanai program digital classroom di 15 negara Afrika, yaitu dengan menyediakan tablet dan pelatihan guru, serta Huawei berinvestasi 1,5 juta dalam proyek konservasi air bersama dengan WWF. Demikian presentasi singkat saya. Terima kasih. Salam entrepreneur.